Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riwan Kusuma dari kelas 1010 dan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi informatika kelas 10 dengan tema jaringan komputer dan internet. Nah, yang pertama, sejarah dari jaringan komputer itu apa sih? Nah, sejarah jaringan komputer yaitu dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940 di Amerika yang dibuat oleh proyek untuk pengembangan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada awalnya, penemuan tersebut digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk keperluan bersama. Idenya adalah untuk mengerjakan beberapa tugas tanpa membuang-buang waktu kosong yang terlalu banyak. Nah, sehingga program tersebut bisa dijalankan dalam beberapa komputer. Nah, selanjutnya yaitu pengertian jaringan komputer itu sendiri. Pengertiannya apa sih? Nah, jaringan komputer itu adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi atau data dan sumber daya komputer dan perangkat komputer lainnya yang saling terhubung akan memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi lebih mudah. Nah, manfaat jaringan komputer itu ada 5. Yang pertama, memudahkan proses pengiriman data sehingga lebih cepat dan efisien. Yang kedua, ada memungkinkan orang lain untuk mengakses data yang telah diizinkan. Yang ketiga, memudahkan proses komunikasi. Yang keempat, mengurangi pengeluaran biaya. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada menjaga keamanan data. Keuntungannya apa sih untuk jaringan komputer ini? Nah, jaringan komputer mempunyai keuntungan lebih jika dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri. Keuntungan yang didapat dari jaringan komputer yaitu dapat berbagi sumber daya, ketahanan data tinggi, menghemat biaya, berbagi hardware, memberikan keamanan dan keteraturan data, manajemen sumber daya lebih efisien, mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Berbagi data atau sharing memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Nah, kerugiannya apa sih? Pasti di dalam suatu jaringan pasti akan mempunyai kerugian juga di dalam keuntungan kan. Nah, kerugian dari jaringan komputer ini yaitu yang pertama, manajemen perangkat keras dan administrasi sistem. Sharing file yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada aplikasi virus dan metode hacking. Dan yang keempat, ada virus. Dan yang kelima, ada biaya. Pengertian internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang ada di mana saling terhubung satu dengan yang lainnya. Internet itu berasal dari kata Latin, yaitu atau dari bahasa Latin, yaitu inter yang berarti antara. Jadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan yang terdiri dari miliaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet juga dapat diartikan sebagai jaringan komunikasi global, di mana jaringan ini menghubungkan miliaran jaringan dengan komputer, di mana ia menggunakan sistem standar global transmission control protokol atau internet suite. Nah, manfaat internet ini ada 5. Yang pertama, untuk sarana konektivitas dan komunikasi. Nah, yang kedua, untuk akses informasi. Yang ketiga, ada alamat dan pemetaan. Dan yang keempat, ada kemudahan bisnis.
Dan yang kelima, ada sarana hiburan. Nah, keuntungannya apa sih? Nah, keuntungan dari internet sendiri adalah yang pertama, mempermudah akses dan pencarian informasi. Yang kedua, mempermudah komunikasi satu sama lain. Yang ketiga, memberikan manfaat lebih dalam hal kemajuan pendidikan. Yang keempat, mendorong model bisnis dan ekonomi yang lebih modern. Dan yang kelima, melakukan penyimpanan data online dan melakukan transaksi data. Nah, di internet juga ada kerugiannya sendiri, yaitu yang pertama, membuat pengguna kecanduan dan lupa waktu jika tidak menggunakannya dengan bijak. Jadi hati-hati teman-teman. Yang kedua, adanya konten pornografi yang tersebar. Yang ketiga, ada marak cybercrime yang dapat menjadi ancaman pengguna. Yang keempat, mempengaruhi kesehatan mata, fisik bila tidak mengatur waktu dengan baik. Dan yang kelima, ada konten berbau kriminalitas, kekejaman, dan hal-hal tidak pantas yang tersebar dan akan mengaruhi psikis pengguna jika tidak berhenti. Nah, jenis-jenis jaringan beserta kelebihan dan kekurangannya. Jenis-jenis jaringan berdasarkan letak geografis atau jangkauan area dibagi menjadi 3, yaitu LAN atau Local Area Network. Adalah jaringan lokal yang menghubungkan beberapa komputer dalam jangkauan wilayah yang sempit, misalkan di sekolah, atau di kelas, di gedung, atau di rumah, dan lain-lain. Nah, kelebihan pengguna jaringan LAN adalah lebih irit dalam pengeluaran. Habis itu lebih irit dalam penggunaan kabel, transfer data antar node, dan komputer lebih cepat. Tidak memerlukan operator. Kelemahan penggunaan jaringan LAN adalah cakupan wilayah jaringan lebih sempit sehingga berkomunikasi di luar jaringan menjadi lebih sulit, dan area cakupan transfer data tidak begitu luas. Nah, yang kedua itu ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu adalah jaringan yang menghubungkan antara seluruh jaringan LAN dalam jangkauan wilayah yang lebih luas dari LAN. Misalkan antar perusahaan, antar sekolah, antar gedung, antar kampus, dan lain-lain. Kelebihan dari pengguna jaringan MAN adalah yang pertama, cakupan wilayahnya lebih luas. Yang kedua, mempermudah dalam hal berbisnis. Yang ketiga, keamanan dalam jaringan lebih baik. Nah, kelemahannya apa sih? Yang pertama, lebih banyak menggunakan biaya operasional. Yang kedua, dapat menjadi target operasi oleh para cracker untuk mengambil keuntungan pribadi. Nah, yang ketiga, ada memperbaiki jaringan MAN diperlukan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ada WAN, yaitu Wide Area Network. Nah, WAN itu apa sih? Nah, WAN itu adalah jaringan yang menghubungkan jaringan komputer dalam jangkauan wilayah yang sangat luas atau jauh, misalkan antara benua atau negara, itu antar telkom, antar bank, antar perusahaan yang berbeda negara. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama, cakupan wilayah yang luas daripada LAN dan MAN tentunya. Yang kedua, ada tukar menukar informasi menjadi lebih rahasia dan terarah karena memerlukan keamanan yang lebih. Yang ketiga, lebih luas atau lebih mudah dalam pengembangan serta mempermudah dalam hal bisnis. Kelemahan dari WAN ini sendiri adalah yang pertama, ada biaya operasional yang dibutuhkan menjadi lebih banyak. Yang kedua, sangat rentan terhadap bahaya pencurian data-data penting. Yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu pencurian data-data penting perawatan untuk jaringan. Nah, yang keempat, ada perangkat keras jaringan komputer. Yang pertama, server atau komputer server. Komputer server menjadi hardware jaringan paling penting dalam internet. Tugas server menjadi pusat semua jaringan komputer
dan pada server. Inilah semua data penting yang tersimpan. Saat terjadi request dari klien, server akan mengirimkan dengan melewati beberapa jaringan hardware atau beberapa hardware dan software jaringan. Secara umum, komputer server memiliki fungsi sebagai penyimpanan dan dari semua basis data informasi. Data yang ada di server akan dikirimkan sesuai dengan request dari klien. Semakin banyaknya spesifikasi komputer server, semakin besar kapasitasnya. Jadi gitu teman-teman. Makanya server menjadi salah satu hal yang paling berpengaruh pada performa jaringan internet. Nah, spesifikasi komputer server juga harus khusus. Tidak bisa komputer biasa dipaksakan menjadi server. Komputer server harus bisa bekerja selama 24 jam penuh. Nah, jadi hardware yang digunakan pun harus khusus. Mulai dari prosesor, hard disk, RAM, motherboard, power supply, dan semua perangkat server lain. Dengan begitu, server bisa melayani klien dengan maksimal tanpa terjadinya server down. Yang kedua, ada komputer klien. Komputer klien itu adalah sebuah aplikasi atau sistem yang mengakses sebuah sistem layanan yang berada di sistem atau komputer lain yang dikenal dengan server melalui jaringan komputer, contohnya Security Application, Mail, Web, dan FTP server. Fungsi dari komputer klien ini adalah untuk mengakses data dan informasi yang diberikan dari komputer server. Yang ketiga, ada kabel. Kabel juga menjadi salah satu perangkat keras wajib yang harus ada di dalam setiap jaringan komputer. Fungsinya yaitu mentransmisikan data dari server menuju ke klien atau ke perangkat jaringan lainnya. Beberapa jenis kabel yang biasa digunakan dalam jaringan komputer diantaranya adalah yang pertama ada Universal Twist Pair atau UTP, ada koaksial, ada fiber optik, dan lain-lain. Yang keempat ada konektor. Konektor merupakan perangkat keras jaringan yang fungsinya dipasangkan pada bagian ujung kabel untuk menghubungkan pada adapter kabel. Ada banyak jenis konektor yang digunakan dalam perangkat jaringan saat ini. Di antaranya yaitu konektor RJ45 yang digunakan untuk kabel UTP dan saat ini paling banyak digunakan untuk perangkat jaringan internet. Yang kedua ada konektor BNC atau T, digunakan untuk kabel tipe koaksial. Yang ketiga ada konektor ST, digunakan untuk keperluan kabel fiber optik. Nah, yang kelima ada switch. Switch adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memecahkan jaringan dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal. Biasanya port yang tersedia pada switch kelipatan 4, 8, 16, dan 32 dan seterusnya. Perlu diketahui pula bahwa switch memiliki perbedaan dengan hub. Walaupun bentuknya sama, tetapi fungsinya berbeda. Fungsi utama dari switch adalah membedakan dari hub adalah kemampuannya yang lebih pintar dalam membatasi dan mengatur besarnya paket data yang ditransmisikan pada setiap klien yang terhubung. Jadi bisa diatur kecepatan internet setiap pengguna. Fungsi lain dari switch adalah yang pertama menerima sinyal dan data dari komputer serta server. Yang kedua mentransmisikan data dari server menuju klien dan juga sebaliknya. Yang ketiga memperkuat sinyal. Yang keempat bisa mengatur dan membatasi paket data. Yang kelima bisa menjadi repeater jaringan. Yang keenam bisa menjadi central connection point jaringan. Yang ketujuh bisa sebagai splitter dalam jaringan. Dan yang keenam ada hub. Hub adalah hardware jaringan yang memiliki fungsi untuk membagi jaringan dalam satu server. Biasanya hub banyak digunakan pada jaringan LAN.
Fungsi utama dari hub adalah untuk membagi jaringan dari salah satu server menuju ke beberapa komputer klien yang terhubung dalam satu jaringan. Dengan begitu, semua komputer klien dapat mengakses data-data yang tersimpan di komputer server. Nah, hub juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari hub adalah sangat berpengaruh pada proses koneksi antar jaringan. Yang kedua, berfungsi sebagai penguas sinyal. Yang ketiga, mentransmisikan jaringan. Yang keempat, dapat digunakan untuk membuat jaringan lokal atau beberapa komputer saja. Yang kelima, pengguna tidak dapat mengatur besarnya revisi data. Nah, kekurangan dari hub adalah pengguna tidak dapat mengatur besarnya transmisi data yang dialirkan oleh hub ke masing-masing komputer. Jika hub mengalami kerusakan, maka semua komponen jaringan yang lainnya tidak akan bekerja. Yang ketujuh ada bridge. Bridge memiliki fungsi sebagai jembatan jaringan. Maksud dari bridge ini adalah menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lainnya yang lebih besar. Fungsi lainnya, bridge bisa digunakan untuk memecah jaringan lokal menjadi beberapa jaringan lokal kecil lainnya. Fungsi utama dari bridge ini adalah digunakan sebagai penghubung antar jaringan yang menggunakan topologi jaringan yang berbeda-beda. Bridge ini sangat berfungsi ketika Anda berada di dalam interaksi atau perkantoran yang besar, terdiri dari beberapa gedung dan kantor yang letaknya berjauhan. Seluruh gedung dan kantor dapat terhubung semua menjadi satu dengan bantuan perangkat bridge. Yang kesembilan, ada router. Router adalah perangkat keras jaringan. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk membagi jaringan internet dengan protokol TCP atau IP dengan komputer klien. Jadi setiap klien mendapatkan IP yang berbeda satu dengan yang lainnya. Cara fungsi router mirip dengan access point, tetapi memiliki fitur yang lebih lengkap. Yang 10 ada repeater. Repeater adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Dengan menggunakan repeater ini, sinyal yang lokasinya jauh bisa diperkuat lagi sehingga bisa terjangkau dengan jarak yang lebih luas. Yang ke-11 ada network card. Nah, network card atau network interface card adalah kartu yang jaringan bisa dipasangkan pada komputer atau laptop seperti kartu jaringan fungsi utamanya sebagai kartu jaringan untuk menerima koneksi internet, kabel, ataupun jaringan wifi. Yang ke-12 ada modem. Modem berasal dari singkatan modulator demulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Fungsinya yaitu untuk merubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital dan sebaliknya. Jenis-jenis koneksi jaringan. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis koneksi jaringan komputer. Jenis koneksi internet dengan kabel. Yang pertama ada dial-up PSTN, Public Switch Telephone Network. Jenis koneksi ini menghubungkan jalur PSTN dan ISP atau Internet Service Provider melalui jaringan telepon. Kekurangannya dari jenis koneksi ini adalah kecepatannya yang hanya mampu mencapai 56 kbps. Bahkan sering dijumpai adalah koneksi ini hanya memiliki kecepatan sekitar 12-20 kbps saja. Kelebihan dial-up. Yang pertama, koneksi internet lebih mudah digunakan. Yang kedua, hampir
hampir semua PC dan laptop telah terpasang modem dial-up. Yang ketiga, penggunaan modem dial-up lebih murah. Yang keempat, kecepatan aksesnya hanya 12 sampai 20 kbps. Yang kelima, apabila modem dial-up digenapkan bersamaan telepon rumah dalam keadaan sibuk, maka internet akan terputus secara otomatis. Yang kedua, ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Modem tersebut dapat bekerja pada frekuensi sekitar 34 sampai 1104 kHz dibandingkan dengan perangkat biasa. Modem yang digunakan untuk jenis koneksi ini berbagai frekuensi lebih tinggi. Modem ini juga menghasilkan dua frekuensi, yaitu frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Frekuensi rendah berguna untuk mengirim suara, sedangkan frekuensi tinggi berguna untuk mengirimkan data. Kelebihan ADSL ini adalah akses berkecepatan tinggi, koneksinya selalu aktif, harga flat rata atau yang wajar. Kekurangan ADSL ini adalah jarak yang mempengaruhi terhadap kecepatan pengirim data. Yang kedua, kecepatan koneksi tergantung pada tiang telepon. Yang ketiga, adanya coil yang menggeser frekuensi suara. Yang ketiga ada LAN, Local Area Network. Adalah jaringan lokal yang menghubungkan beberapa komputer dalam jangkauan wilayah yang sempit. Yang keempat, ada TV kabel, yaitu adalah sistem penyiaran atau acara televisi lewat isyarat atau frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel koaksial yang bukan lewat suara, tetapi siaran televisi biasanya digunakan yang harus ditangkap antena. Untuk TV kabel dapat digunakan sebagai saluran mengakses atau koneksi internet. Akses internet melalui TV kabel dapat diakses selama 24 jam. Biaya tambahan murah dibandingkan dengan ongkos yang harus dibayar jika menggunakan saluran telepon selama 24 jam per hari untuk 1 bulan. Kekurangan TV kabel ini adalah tidak bisa membuka program internet pada komputer seperti Mozilla, Firefox atau Mozilla, Google Chrome dan sebagainya. Tidak dapat mencakup seluruh wilayah bumi. Yang selain tersedia jenis-jenis koneksi internet dan dengan kabel, saat ini juga sudah banyak penggunaan jenis koneksi internet tanpa kabel atau biasanya disebut wireless. Yang pertama ada GPRS, General Packet Radio Service. Adalah salah satu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan teknologi sirkuit switch dan data atau CSD. Kelebihan GPRS adalah kecepatan SMS menjadi lebih cepat. Yang kedua, kecepatan transfer data pada jaringan GPRS mencapai hingga 171,2 kbps. Yang ketiga, biaya yang dibebankan pada jaringan GPRS biasanya lebih murah. Nah, kekurangan GPRS ini sendiri adalah GPRS memiliki modulasi yang tidak stabil. Koneksi GPRS suka terputus sendiri, tidak mendukung full ITE. Kedua, Wi-Fi. Wireless Fidelity. Wi-Fi adalah wireless fidelity. Jenis koneksi ini menggunakan frekuensi tinggi berspektrum sekitar 2,4 GHz. Gelombang yang dihasilkan memungkinkan pengguna untuk menikmati jaringan internet tanpa kabel. Nah, yang ketiga ada akses satelit. Adalah akses internet yang disediakan melalui satelit komunikasi. Kelebihannya adalah koneksi internet ini pada aksesnya yang cepat, cakupannya luas, instalasi jaringan segmen bumi yang cepat, dan kekurangannya adalah cakupan luas. Kekurangannya adalah transmisi data sangat mudah ditangkap, harga relatif mahal, memakan tempat, terutama untuk piringannya atau antenanya. Nah, yang keenam, ada jenis-jenis topologi jaringan komputer. Yang satu, topologi ring.
Topologi ring atau disebut topologi cincin adalah topologi yang jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dalam komputer lainnya dalam bentuk sebuah rangkaian yang terbentuk melingkar seperti cincin. Kelebihannya adalah biaya instalasi murah, performa koneksi yang cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasi mudah dilakukan, dan kekurangannya adalah jika terjadi masalah troubleshooting, jaringan ini terbilang rumit, sangat rentan menjadi tabrakan arus data. Dan yang ketiga, jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Ada topologi bus. Topologi bus ini adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi ini adalah dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Kelebihan topologi bus ini adalah penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Dan kekurangannya adalah sering terjadi ketabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel saling terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang ketiga, ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Kelebihannya adalah bandwidth limitnya cukup besar, security data topologi ini sangat baik, tidak ada terjadi tabrakan arus data. Kekurangannya yaitu kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal, dan yang terakhir, instalasi yang sangat rumit. Dan keempat, ada topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana seumumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Kelebihannya yaitu jaringan topologi ini berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Terus user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, lebih fleksibel. Kekurangannya yaitu topologi ini terhitung mahal. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Yang ketiga, sangat tergantung pada terminal pusat. Dan yang kelima, ada topologi tree atau topologi pohon. Adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Kelebihan dari topologi tree adalah dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangannya yaitu memiliki kinerja yang sangat lambat. Penggunaan kabel yang sangat banyak. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Yang keenam adalah topologi peer-to-peer. Nah, topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Kelebihannya yaitu biaya instalasi yang sangat murah, proses instalasi mudah, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Kekurangannya yaitu sangat sulit dikembangkan, security dalam topologi ini sering bermasalah, dan proses troubleshooting termasuk rumit. Yang keenam ada topologi linear. Topologi linear yaitu adalah topologi bus berurut. Kelebihannya yaitu mudah dikembangkan, penggunaan kabel yang sedikit, tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Topologi ini membutuhkan kendali sentral. Kekurangannya adalah yang pertama, kepadatan trafik yang cukup tinggi, keamanan data tidak terjamin, dan yang terakhir atau yang ke-8 adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Kelebihan topologi hybrid ini adalah bersifat fleksibel, penambahan koneksi lain pada topologi ini
sangat mudah. Kekurangan dari topologi hybrid ini adalah proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan dan biaya untuk pembuatan topologi ini juga cukup mahal. Jadi sekian untuk presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.